Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Ramadhani dengan NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai speech dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan speech? Jadi, speech atau pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan tepat yang dapat diterima oleh pendengar. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Isi pembicaraan di dalam pidato akan menjelaskan mengenai ide dan petunjuk. Tak jarang juga, orang yang melakukan pidato akan memberikan nasihat-nasihat kepada para pendengarnya. Hal itu tergantung pada konteks atau kondisi pidato tersebut. Umumnya, pidato akan dilakukan oleh orang yang dianggap cukup penting. Dalam artian, orang tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah pernyataan atau pandangan. Hal-hal yang dapat disampaikan tersebut berisi informasi dengan cara berorasi. Dalam pidato ini juga terdapat beberapa tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama, memberikan sapaan. Salah satu tujuan pidato adalah untuk memberikan sebuah sapaan. Di dalam suatu acara atau kegiatan, umumnya akan dibuka dengan sapaan. Inilah yang membuat pidato diperlukan. Pidato dalam tujuan ini adalah memberikan pembukaan atau kalimat-kalimat sapaan kepada pendengar atau khalayak umum. Contohnya, seperti pidato peresmian sebuah gedung. Selain itu, pidato di dalam pembukaan rapat atau kegiatan juga termasuk ke dalam tujuan pemberian sapaan. Yang kedua yaitu memberikan informasi. Pidato juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Sudah jelas bahwa informasi tersebut diberikan untuk para pendengar atau khalayak umum. Dalam tujuan ini, informasi yang diberikan umumnya bersifat penting mengenai suatu hal. Contohnya seperti pidato konversi pers, biasanya terkait sebuah permasalahan atau hal yang dianggap perlu secara diinformasikan kepada khalayak umum, seperti pidato mengenai keputusan bulan Ramadan atau sebagainya. Lalu tujuan yang ketiga yaitu mempengaruhi para pendengar. Tujuan lain dari pidato juga untuk mempengaruhi para pendengar. Pidato jenis ini umumnya berupa sebuah ajakan. Pidato yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar adalah pidato yang bersifat persuasif. Tujuan dari pidato tersebut supaya para pendengar mau melakukan hal yang dikatakan di dalam pidato tersebut. Hal-hal tersebut juga dilakukan secara sukarela, contohnya seperti sebuah ajakan untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Contoh pidato tersebut supaya penggemar tidak lagi membuang sampah secara sembarangan. Contoh lain seperti pidato mengenai vaksin, yang saat ini sedang digalangkan oleh pemerintah. Tujuan dari pidato tersebut adalah untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam kegiatan vaksin. Tujuan yang keempat yang itu menghibur para pendengar. Pidato juga memiliki tujuan untuk menghibur para pendengarnya. Pada pidato kali ini, orang yang berpidato akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Contohnya seperti pidato yang memiliki unsur-unsur komedi di dalamnya. Yang kelima yaitu meyakinkan pendengar. Berpidato untuk meyakinkan pendengar juga dapat dilakukan. Tujuan pidato ini umumnya dilakukan jika terdapat sebuah acara yang penting. Contohnya, seperti pidato ketika kampanye partai politik. Orang-orang yang mencalonkan diri tentu akan memberikan banyak pidato terkait apa saja gagasan dan tujuannya nanti. Hal ini dilakukan supaya masyarakat yakin akan dirinya. Inilah salah satu contoh tujuan pidato untuk meyakinkan pendengar. Jenis-jenis pidato. Yang pertama, pidato informatif.
Salah satu jenis pidato yang dikenal banyak orang adalah pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Informasi-informasi tersebut akan diberikan pada komunikan atau pendengar. Hal tersebut ditujukan supaya pendengar mengetahui apa yang disampaikan. Selain itu, supaya pendengar mengerti mengenai informasi yang sudah disampaikan. Diharapkan juga pendengar dalam menerima informasi yang disampaikan tersebut. Menurut Monroe, Ehninger, dan Grombeck, pidato informatif dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, laporan lisan atau oral reports. Contoh dari laporan lisan adalah laporan panitia, laporan ilmiah, laporan proyek, laporan tahunan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengajaran atau oral instruction. Contohnya seperti guru yang sedang menjelaskan sebuah materi pelajaran. Selain itu, atasan yang menerangkan sebuah pekerjaan kepada karyawannya. Yang ketiga yaitu informatif lecturer atau kuliah. Contohnya seperti ceramah umum, presentasi yang dilakukan di depan peserta konferensi, kegiatan pengajian, dan sebuah penyajian makalah. 2. Pidato argumentatif. Jenis pidato selanjutnya adalah pidato argumentatif. Pidato argumentatif ini adalah pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal, seperti dalil, argumentasi, data, atau alasan. Hal-hal tersebut berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan, seperti keyakinan, pendapat, atau opini tertentu. Untuk memperkuat daya terima dari argumentasi juga dibutuhkan hal lain, seperti statistik, data-data faktual, bukti-bukti, atau kesaksian seseorang tokoh atau pakar. Lalu yang ketiga yaitu pidato rekreatif. Jenis pidato selanjutnya adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif juga sering disebut dengan pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Kegembiraan tersebut dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, orang yang berpidato harus memiliki sebuah kemampuan. Kemampuan yang dimaksud ini adalah menyampaikan hal-hal yang bisa menciptakan suasana keramah tamahan. Humor dan lelucon juga bisa digunakan untuk menghangatkan sebuah suasana. Tujuan dari pidato rekreatif ini untuk membangkitkan sebuah suasana kekeluargaan, baik yang berkaitan dengan kesedihan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kegembiraan. Yang keempat yaitu pidato persuasif. Jenis pidato keempat ini yaitu pidato persuasif. Tujuan dari pidato persuasif ini adalah untuk mempengaruhi pendengarnya. Persuasif adalah proses untuk mempengaruhi pendapat. Selain itu, pidato persuasif juga dapat mempengaruhi sikap serta tindakan dari seseorang. Caranya adalah dengan menggunakan manipulasi psikologi. Hal ini akan membuat pendengarnya bertindak seperti kehendaknya sendiri. Sikap, tindakan, dan pendapat adalah sebuah fenomena kepribadian. Oleh karena itu, seorang komunikator harus mengetahui beberapa faktor. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepribadian manusia. Tujuan dari pidato persuasif adalah untuk melakukan sebuah tindakan. Selain itu, tujuannya juga dapat meninggalkan sebuah aksi atau tingkah laku seseorang. Hal itu dilakukan sesuai dengan keinginan dari pembicara atau komunikator. Sekarang kita masuk ke struktur teks pidato. Sebelum melakukan pidato, biasanya orang akan membuat teks pidatonya terlebih dahulu. Untuk membuat teks pidato, kalian perlu mengetahui struktur dari teks pidato tersebut. Berikut adalah struktur teks pidatonya. Yaitu yang pertama bagian pembukaan. Pada bagian pembukaan terdapat lagi menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, ucapan berupa penghormatan. Pada bagian ini, seseorang umumnya akan menyebutkan beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi.
Orang yang berpidato akan memberikan ucapan penghormatan. Yang ketiga, ucapan berupa rasa syukur. Pada bagian ini, seseorang yang akan berpidato tentu akan mengucapkan rasa syukur. Hal itu bisa karena sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan pidato di depan para pendengar. Yang keempat yaitu pengantar ke arah topik utama. Pada bagian keempat ini, orang yang berpidato akan pelan-pelan memulai pembicaraan yang mengarah ke topik. Umumnya, mereka menggunakan kalimat pengantar yang akan mendukung topik yang dibicarakan nanti. Pada bagian pembukaan pidato, seseorang harus memulainya dengan karakter yang kuat. Karakter tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian pendengar. Jika mereka sudah mendengarkan dari awal, maka para pendengar akan terus mendengarkan orang yang berpidato sampai selesai. Ada beberapa unsur yang dapat dilakukan untuk membuat pembuka pidato menjadi berkesan. Di antaranya yaitu pembuka pidato harus memiliki karakter yang kuat. Terdapat 5 unsur yang bisa membuat pembuka pidato yang berkesan, yaitu mencuri perhatian. Cara supaya pembicara dapat mencuri perhatian pendengar adalah dengan memulai beberapa pernyataan yang dramatis. Selain itu, pembicara juga dapat melakukannya dengan bantuan visual. Lalu berhubungan dengan pendengar. Lakukanlah komunikasi 2 arah kepada pendengar. Melalui hal ini, maka pembicara akan memusatkan perhatiannya kepada pembicara. Kelayakan. Hal lain yang perlu ditunjukkan kepada pendengar adalah kelayakan. Tunjukkanlah bahwa kamu adalah orang yang layak didengar, layak untuk berbicara mengenai hal-hal yang ingin disampaikan. Ucapkanlah dengan bahasa yang santun dan fakta-fakta yang jelas. Tujuan. Hal ini juga penting untuk dilakukan. Jelaskanlah tujuan serta harapan yang ingin kamu sampaikan melalui pidato tersebut. Melalui ini, maka pendengar dapat memperhatikan pembicara. Peta jalan. Selanjutnya, kamu juga harus menyatakan peta jalannya. Katakanlah pada pendengar mengenai hal-hal atau pokok pikiran dari pidato yang akan kamu sampaikan. Hal ini membuat pendengar mengerti dan paham mengenai apa yang akan mereka dengarkan. Yang kedua yaitu bagian isi. Bagian selanjutnya setelah pembuka adalah bagian isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Hal ini akan membuat pembicara kamu terdukung dan menjadi suatu yang terpercaya. Susunlah dengan baik dan logis isi dari pidato yang akan dijelaskan. Sebaiknya juga gunakan sumber yang terpercaya dan dapat diketahui validasinya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagian penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.